Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Amma ba'd. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, pembelajaran pendidikan agama Islam, terkhusus untuk siswa dan siswi kelas 11. Untuk itu mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Zatillah, Zat Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih, yang maha penyayang, tak pandang sayang. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa dan siswiku sekalian, langsung saja. Ini riwayat pendidikan, tidak usah. Riwayat pengalaman mengajar, tidak usah. Kita lanjut saja. Materi kita adalah kompetisi dalam kebaikan dan ketaatan dan perintah menyantuni kaum du'afa. Oke, ini materi kita. Siswa dan siswiku sekalian, kita lanjutkan. Siswa dapat membaca dan memahami Quran surah Al-Baqarah ayat 148, surah Al-Fatir ayat 32, surah Fatir 32 ayat 32, Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan Al-Baqarah ayat 177. Anak-anakku sekalian, tapi sekarang kita lebih kepada memahami 4 ayat tersebut. Untuk membacanya nanti kita akan buat video tersendiri. Nanti kita akan gabungkan menjadi pembelajaran tajwid namanya. Jadi kita akan belajar bagaimana membaca pembelajaran kita dengan baik dan benar. Al-Quran itu kita baca dengan baik dan benar. Nanti ada video tersendiri. Untuk yang sekarang kita fokus kepada memahami 4 ayat Al-Quran tersebut. Kita lanjutkan siswa dan siswiku. Yang pertama adalah kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Yang pertama, setiap umat atau kaum dan bangsa mempunyai syariat tersendiri. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang 25 yang tercatat di dalam Al-Quran, nabi-nabi itu mempunyai syariat tersendiri, mempunyai syariat masing-masing. Maka umat Nabi Adam dengan umat Nabi Ibrahim berbeda. Maka masing-masing umat beda syariatnya atau cara beribadahnya kepada Allah, jalan beribadahnya kepada Allah, tata caranya beribadah kepada Allah berbeda. Tetapi akidahnya sama, akidahnya tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi bahwa setiap umat atau kaum atau bangsa mempunyai syariat yang berbeda, ya, syariatnya berbeda. Nah, ini tidak kelihatan tadi. Jadi maksudnya bahwa syariatnya berbeda, tidak sama. Maka antara umat Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW nggak bisa sama. Apalagi Nabi Adam dengan kita umat Nabi Muhammad SAW beda, sholatnya beda, puasanya beda, zakatnya beda. Ya, dari ukuran tubuh pun pasti berbeda. Maka itulah keadilan Allah. Kita tahu bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjelaskan di antaranya adalah tentang sholat. Awalnya kita sholat 50 rakaat. Tapi karena kita umat akhir zaman, umat terakhir, maka kita hanya melaksanakan 5 waktu. Nah, itu pertanda bahwa antara syariat yang satu dengan syariat yang lain berbeda, antara umat Nabi yang satu dengan umat Nabi yang lain berbeda. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Bahwasanya kandungan Quran surah Al-Baqarah 148 adalah berlomba-lomba dalam kebaikan.
Jadi mari bersama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kecelakaan. Ya, lihat orang yang di atas itu adalah lihat orang yang baik, bukan dilihat orang yang di bawah kita yang jelek. Maka kalau kita melihat yang atas kebaikan orang-orang dia, kebaikan orang-orang, maka kita akan terinspirasi, maka timbullah kompetisi dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebaikan dan takwa. Yang berikutnya adalah tidak malas dalam meraih kebaikan untuk diri dan orang lain. Dalam artian berbuat baik untuk diri sendiri itu pasti, dan harus kita dawamkan, karena endingnya adalah kembali ke kita. Puasa untuk kita, zakat untuk kita, semuanya kembali ke kita. Tetapi jangan juga kita malas berbuat baik kepada orang lain atau menolong orang lain bahasanya. Jadi selain berbuat baik untuk diri sendiri, puasa, zakat dan lain sebagainya, mari kita berbuat baik untuk orang lain. Dan yakin, percayalah, perbuatan baik kepada orang lain itu akan kembali ke diri kita juga sebenarnya. Maka tidak ada yang rugi, tidak ada yang kembali ke orang lain. Saya sedekah, nanti habis uang saya, nanti saya jadi miskin. Sampai sekarang orang yang rajin sedekah tidak ada yang menyatakan dirinya saya bangkrut gara-gara sedekah, nggak ada. Maka kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan kembali ke kita. Bahkan jangankan orang, jangankan manusia, kita harus berbuat baik juga kepada hewan, ya. Gitu juga, karena perbuatan-perbuatan kecil inilah yang kadang-kadang menghalangi kita untuk mendapatkan musibah, penyakit, bala dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang kecil inilah kita menolong atau memberi makan kucing, menyingkirkan paku, itu kecil-kecil semua. Bahkan ibadah terkecil seperti senyum kepada teman itu juga termasuk ibadah. Maka jangan kita anggap remeh ibadah-ibadah kecil tersebut, karena dengan kadang-kadang dengan ibadah kecil tersebut kita terhalangi dari atau terjauhkan dari bala, musibah, penyakit dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Siswa dan siswiku, yang berikutnya adalah yang keempat, kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang keempat adalah manusia akan dihisap. Iya, jadi pasti kita akan dihisap, akan dihitung amal kita, akan ditimbang amal kita, mana yang paling baik, apakah mana yang paling banyak, apakah perbuatan baik kita atau sebaliknya. Anak-anakku sekalian, nah berikutnya adalah sikap yang sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Artinya perbuatan kita, sikap kita yang sesuai dengan ayat tersebut. Yang pertama adalah jujur dan sportif pasti ya. Apalagi berkompetisi di dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, pasti harus jujur dan sportif. Mencintai kebaikan itu pasti. Jangan sebaliknya, kita cinta kepada yang tidak baik, bolos ya, melawan orang tua, melawan guru dan lain sebagainya. Amal kebaikan pasti itu harus diteruskan. Bahkan amal yang kecil kita lakukan secara terus-menerus itu sangat dicintai oleh Allah ya, daripada kita ngebom berbuat baik tapi sekali seumur hidup ya. Oke. Amal kebaikan merupakan bekal di akhirat, itu pasti yang kita bawa adalah amal kita. Maka kalau kita mau membangun rumah di surga, maka kita harus bersedekah rumah untuk orang lain, dan itu pasti akan kembali kepada kita. Kalau kita mau membangun istana di surga, maka kita bangunkan istana untuk orang-orang fakir, miskin, yatim piatu, bangunkan kepada pondok pesantren, bangunkan kepada masjid-masjid dan lain sebagainya. Oke, siswa dan siswiku sekalian, itu surah Al-Baqarah ayat 148. Berikutnya adalah Quran surah Fatir ayat 32. Ya, isi kandungannya. Yang pertama, Allah mewariskan Al-Quran kepada umat Islam. Iya,
Al-Quran diwariskan kepada umat Islam, walaupun isinya boleh diamalkan oleh umat-umat yang lain. Maka yang agama lain itu beda kitabnya, seperti Daud itu kitab Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengkhususkan mewariskan Al-Quran kepada umat Islam, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya saya yang mengirimkan Al-Quran, sesungguhnya saya yang menurunkan Al-Quran, dan saya juga, kata Allah, yang akan menjaganya. Ini khusus kepada untuk umat Islam. Nah, ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada umat Islam, ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada kita semua, maka sikap umat Islam terhadap Al-Quran ternyata terbagi 3. Apa itu? Yang pertama, zalimul li nafsih. Apa maksudnya? Zalimul li nafsih adalah zalim, menzolimi li nafsih, dirinya sendiri, ya. Menzolimi dirinya sendiri. Dalam artian apa? Dia mengira berbuat buruk kepada Allah, berbuat buruk kepada orang lain itu akan kembali kepada Allah atau kembali kepada orang lain. Padahal tidak, itu akan kembali kepada dirinya. Dengan dia tidak beribadah sama sekali kepada Allah, Allah tidak akan turun pangkat, Allah tidak akan turun jabatan, karena Allah tetap pasti akan menjadi Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Yang terzolimi adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak berbuat baik, selamanya kita maksiat, nanti pasti akan sakit kita. Di dunia pun akan merasakan sakit, apalagi di akhirat nanti. Yang terzolimi siapa? Ya diri sendiri. Mentang-mentang kita tidak sholat sedunia ini, Tuhan Allah jadi turun derajatnya, tidak lagi menjadi Tuhan. Tidak. Yang terzolimi diri kita sendiri. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berbuat baik, kita yang rugi. Di dunia kita sudah rugi, di akhirat pasti akan lebih rugi lagi. Jadi bukan zolim kepada Allah, ya, itu zolim kepada diri kita sendiri, merusak diri kita sendiri. Itu yang pertama. Tapi mereka mengira, saya tidak sholat, nanti Tuhanlah yang rugi, padahal dia sendiri yang rugi. Yang kedua, muqtasid, tengah-tengah, ya. Kadang baik, tapi di samping itu dia nyolong. Dia puasa tapi ngomongin orang. Dia ke masjid tapi ngintip sendal orang yang bagus. Itu tengah-tengah, ya. Kadang baik benar, tapi juga kadang maksiatnya luar biasa juga. Itu berada di tengah-tengah. Nah, itu Pak, nanti masuk neraka apa masuk surga, ya? Itu tengah-tengah. Berarti kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Tidak. Nanti pasti ada selisihnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena sekecil apapun akan dihitung dan pasti akan berbeda jumlahnya, berbeda timbangannya, tidak akan sama. Berikutnya adalah sabiqul bil khairat. Ini yang benar adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya, berkompetisi dalam kebaikan, berbuat baik bersama-sama, mengajak orang lain. Jadi perlombaan itu tidak hanya di arena sepak bola, badminton, tenis meja, tetapi di arena kebaikan, ya, berbuat baik. Jadi kita berkompetisi bersama-sama berbuat baik kepada orang lain. Itu kandungan Quran surah Al-Fatir ayat 32. Siswa dan siswi sekalian, sikap yang sesuai dengan Quran surah Al-Fatir ayat 32, ini sikapnya, artinya perbuatan kita yang sesuai dengan surat itu dan harus kita amalkan. Apa itu? Yang pertama adalah berlomba dalam kebaikan. Sudah dijelaskan tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam beribadah. Iya, jadi kita lihat, jangan orang yang kalau mau derajat kita tinggi, lihat ibadah orang yang luar biasa. Jangan melihat orang itu tidak sholat tapi kaya raya. Bukan itu yang dilihat, ya. Tapi yang harus kita lihat adalah orang yang ibadahnya kencang, ibadahnya luar biasa. Itu yang kita lihat, bukan orang yang tidak sholat, yang tidak puasa. Orang itu tidak sholat, aku juga bukan itu. Tapi lihat yang paling atas, ya. Kalau ilmu ibadah itu lihat orang yang di atas kita,
Tetapi kalau harta baru kita melihat yang paling bawah dari kita. Ya, kalau tentang harta lihat orang yang paling miskin. Nah, itu ya. Maka kita akan bersyukur. Tapi kalau tentang ibadah, tentang kebaikan, maka lihat yang ada di atas kita. Oke, ya. Berikutnya adalah menghindari aniaya dan zalim. Ya, baik menganiaya diri sendiri apalagi menganiaya orang lain. Terutama jangan mengira bahwa kita tidak berbuat baik, kita melaksanakan maksiat, kita melaksanakan kejahatan itu akan menzalimi Allah, tidak. Tapi yang terzalimi adalah diri kita sendiri. Maka kita hindari itu ya. Oke, yang keempat adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pasti. Maka kalau orang yang sudah menjadikan pedoman hidupnya, maka umat Islam ini kan terkhusus pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran. Sama dengan buku pedoman motor Honda misalnya. Maka buku pedomannya pasti akan sesuai dengan motor Honda itu. Kalau kita laksanakan sesuai dengan panduan, maka motor itu akan terawat dengan baik, ya. Maka dia akan berjalan dengan baik motornya. Kalau rusak, maka kembalilah ke pedoman, maka insya Allah akan benar. Maka kalau manusia kita rusak, maka kembali ke pedoman kita, lihat pedoman kita, ya. Apa itu? Ya Al-Quran. Nah, maka pasti seperempatnya benar, seperempatnya pas, karena Al-Quran memang terkhusus untuk kita umat Islam, umat yang akhir zaman ini, umat yang terakhir ini. Ya, jadi kalau kita rusak, kita obati dengan kitab yang lain, gak benar. Sama dengan motor Honda rusak, ya, kita benari dengan buku panduan motor Yamaha, gak klop, beda baut nanti. Iya, beda olinya, beda teknisinya, berbeda. Maka tidak bisa kita perbaiki kalau menggunakan pedoman kitab yang lain. Maka kitab Al-Quranlah yang sesuai dengan zaman kita, terutama umat muslim, dan tentu umat yang akhir zaman. Yang kelima adalah mencari pahala dari Allah. Pasti sekecil apapun kita harus berbuat baik, ya. Kita cari pahala, jangan bosan-bosan untuk mencari pahala. Nah, berikutnya adalah Al-Quran, kandungan Quran surah Al-Isra ayat 26-27. Oke. Islam melarang menghambur-hamburkan harta dengan boros. Ini tak boleh, ya. Tidak boleh kita menghambur-hamburkan harta dengan boros. Kan masih ada orang yang miskin, masih ada orang yang ada di bawah kita. Berikan kelebihan harta itu kepada orang yang membutuhkan. Di rumah kita pakaian yang mungkin tidak kita pakai lagi, tetapi insya Allah akan berguna pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan kita poya-poya, jangan kita buang-buang harta kita untuk yang tidak benar. Allah memerintahkan untuk memenuhi hak kaum kerabat, fakir miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Maka urutannya adalah ketika kita mau bersedekah, utamakan dulu adalah kaum kerabat kita. Cari keluarga kita yang paling miskin. Itu dulu, ya. Itu yang kita dulukan. Jangan kita nyumbang ke ujung kulon sana, keluar sana, tapi di kerabat kita, keluarga kita miskin kelaparan, tapi kita nyumbang miliaran keluar sana. Tidak salah, benar. Tapi alangkah mirisnya keluarga kita tidak makan, tidak minum, makannya hanya Senin Kemis, kita miliaran sedekah keluar sana. Maka urutannya yang benar adalah kerabat kita dulu. Cari kerabat kita yang paling miskin. Bukan kita nepotisme, bukan. Tapi itu menjadi kewajiban kita. Ya, cari dulu kerabat kita. Sudah, maka cari kaum fakir dan miskin, ya. Fakir yang paling susah, lebih dari miskin, ya, kalau fakir dan miskin itu. Dan orang-orang yang dalam perjalanan. Kan ada orang yang dalam perjalanan, terutama orang perjalanan bukan maksiat, ya. Orang-orang yang memang kehabisan ongkos,
Apalagi dia memang tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Itu yang kita dulukan. Kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Itu kebaikan bukanlah yang menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur. Awas ya. Kandungan Al-Baqarah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 adalah kebaikan bukanlah menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur. Kebaikan bukanlah, awas ya, kebaikan bukanlah hanya ya, bukanlah hanya menghadapkan wajahnya ke barat dan timur dalam artian puasa, dalam artian solat saja. Ibadah itu bukan solat saja, tetapi melainkan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Dalam artian iman yang kafah itu tidak hanya menghadapkan wajah kita ke kiblat saja, ke sholat saja, tapi harus kafah, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Tuh ya. Jadi tidak hanya itu. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Oke ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu juga pasti ya. Kita sebagai umat muslim pasti kita harus melaksanakan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Berikutnya adalah bersedekah kepada yang berhak. Itu tadi ya, hampir sama dengan ayat sebelumnya. Bersedekah kepada yang berhak. Bukan dalam artian tidak boleh bersedekah kepada orang yang kaya. Tapi kalau orang kaya kita kasih duit kan mubazir. Kan tidak boleh. Kadang-kadang perlu juga kita memberikan stimulus. Dalam artian ya kalau dia kaya, mungkin kaya dalam bidang ini, tapi dia dalam bidang yang lain tidak ada. Ya, maka kita berikan ya sejenis stimulus sehingga dia bersimpati kepada kita, dan dia akan lebih mungkin kebaikannya akan meningkat kalau kita dengan itu. Tetapi kan yang lebih baik adalah bersedekah kepada yang berhak, yang memang sangat membutuhkan. Banyak orang yang sangat membutuhkan ya, yang tidak punya pekerjaan, apalagi zaman sekarang. Kita lihat zaman sekarang ya, apalagi keadaan akhir-akhir ini dilanda COVID-19 ini. Menepati janji dan sabar ya, lapang, sempit, dan peperangan. Jadi menepati janji itu harus, tidak boleh kita mengingkari janji kita ya. Janji baik kepada diri sendiri dan tentu kepada orang lain. Kalau kita sudah berjanji maka harus kita tepati. Maka kita akan khianat kalau kita tidak berjanji, tidak kita tepati. Sabarnya dalam keadaan lapang, sempit, dan peperangan. Sabar dalam keadaan lapang, banyak uang, pasti sabar, bisa sabar ya. Tapi kadang-kadang ketika kita sempit, ketika kita miskin, itu kadang-kadang hilang kesabaran kita. Sabar ketika kita tidak makan. Nah, ini yang hebat ya. Ini yang luar biasa. Kita bisa sabar dengan keadaan kita yang dalam keadaan sempit. Sabar dalam keadaan musibah itu ya. Sabar dalam keadaan berduka, sabar dalam keadaan ketidakberdayaan. Ini yang sulit ya. Kadang-kadang kita bisa sabar kalau perut kita kenyang, harta kita banyak, uang kita melimpah, kita bisa bersabar. Tetapi kadang-kadang ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita tidak bisa bersabar. Ini yang harus kita laksanakan ya. Maka jangan sampai kita tidak sabar terhadap keadaan yang sedang sempit. Kita harus sabar semua, ketika lapang, ketika sempit, ketika kaya ya, ketika mungkin ada ujian, kita harus tetap bersama-sama bersabar. Dalam peperangan itu pasti ya, walaupun kita tidak dalam peperangan ya, nauzubillah, jangan sampai ya, maka kita harus tetap bersabar. Nah, anak-anakku sekalian, mari berlomba dalam kebaikan dan gemar menafkahkan hartanya. Nah, ini pesan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan.
ini yang harus kita upayakan. Kadang-kadang kita ini terbalik, ya, melihat orang bolos kita ikut bolos. Melihat orang baik disebut culun. Orang yang tidak merokok enggak gentle, enggak laki-laki. Kadang-kadang kita berpandangan seperti itu. Jadi kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kelelakian kita dengan cara merokok, minuman keras, bertato. Itu kan bukan itu ukuran gentleman. Bukan itu ukuran kita sebagai laki-laki. Ya. Enggak merokok banci lu. Bukan itu. Ya. Justru kalau saya masih kecil dulu bangga saya tidak merokok. Walaupun dibilang kayak gitu, banci lu, batuk lu, merokok lu. Saya bangga malahan, ya. Malahan saya bangga ketika saya tidak merokok. Malahan saya bangga ketika tidak berbuat jelek. Penakut lu, takut kena marah. Bolos lu, enggak mau bolos lu, takut kena marah guru. Ya, takut peringkatnya turun, takut nilainya kecil. Iya, memang harus begitu. Jadi watawasau bil haqq watawasau bis sabr, berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Ya, berlomba-lomba dalam watawasau bil haqq, dalam kebaikan. Menasihati dalam kebaikan. Watawasau bis sabr, menasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi dan perlu diingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita akan dinilai, akan dilihat, akan dicatat. Itu yang jadi permasalahannya, ya. Kalau tidak dicatat ya mungkinlah. Terus berikut gemar menafkahkan hartanya. Ya. Ini beda. Pak, saya miskin. Saya seharusnya menginfakkan harta kita, menginfakkan harta. Kenapa saya harus menginfakkan harta? Kan saya miskin, seharusnya saya dapat. Gini. Uang 5.000, sedekah uang 5.000 bagi orang kaya dibandingkan sedekah 5.000 bagi orang miskin, itu berbeda. Berbeda derajat pahalanya. Jadi jangan takut, ya. 5.000 bagi orang kaya mungkin sekali kentut, ya. Maaf. Mungkin sekali kedip, ya. Sekali kentut, salah. Maaf, ya. Sekali kedip dapat 5.000. Ya, mungkin 5.000 di bawah-bawah selokan laci dia, ya. Tidak digunakan lagi, mungkin kapar-kapar. Ya. Itu 5.000 bagi orang kaya, tetapi bagi orang miskin mencari 5.000 dia harus banting tulang peras keringat mencari uang 5.000 itu. Tentu pahalanya berbeda. Ya. Jadi jangan kita merasa saya miskin, maka saya tidak bisa bersedekah dan pahala saya kecil terus. Tidak. Allah melihat upaya kita bagaimana mendapatkan uang 5.000 itu, ya. Itu dinilai oleh Allah. Bukan hanya 5.000-nya yang dilihat, tetapi upaya mendapatkan 5.000 itu kan bagi orang miskin begitu sulit sekali. Sedangkan bagi orang kaya ya mungkin sekali kedip keluar. Maka bagi orang kaya pesannya adalah sedekahlah yang banyak-banyak, ya. Bersedekahlah yang banyak-banyak. Maka nanti akan sebanding dengan sedekah orang miskin walaupun dia kecil. Jadi jangan disamai, ya. Jangan disamakan. Orang miskin 5.000 sumbangan saya ikut 5.000, jangan, ya. Maka bagi orang kaya silahkan bersedekah sebanyak-banyaknya. Tapi bagi orang miskin sekecil apapun, yuk berikan kebaikan. Tidak bisa dengan harta, bisa dengan ilmu. Tidak bisa dengan ilmu, masih ada punya tenaga dan lain sebagainya. Bisa kita sedekahkan, bisa kita infakkan kepada orang lain. Oke, anak-anakku sekalian. Terima kasih. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita, sampai kepada akhir video kita. Terima kasih, tetap semangat. Jangan
jangan malas belajar. Walaupun keadaan seperti ini, kita harus tetap bersemangat. Jangan kita kalah dengan keadaan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan COVID-19 dari 3M menjadi 5M. Dan semoga anak-anakku sukses semua, baik sukses dalam dunia dan sukses dunia dan akhirat. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.